Setelah itu Umar bin Khattab mempunyai niat untuk membunuh Rasulullah, dan beliau langsung mengambil pedang yang dimilikinya dan langsung bergegas pergi menuju tempat kediaman Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Pangestu. Sebelumnya, terima kasih bagi kalian yang udah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan kisah Umar bin Khattab yang hijrah masuk Islam karena membaca salah satu surat di dalam Al-Quran dan menjadi seorang pemimpin dalam Islam. Begini ceritanya. Jadi Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah atau Nabi Muhammad. Beliau adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai dengan 644. Umar bin Khattab pun digolongkan sebagai Khulafaur Rasyidin. Beliau lahir setelah 12 tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab masuk Islam karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah pun memilih Umar bin Khattab sebagai salah satu pilar kekuatan Islam. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Khatamah bin Hashim. Umar bin Khattab memiliki badan yang besar, tinggi, tegap, otot-otot yang menonjol, jenggot yang lebat, dan warna kulit yang kecoklatan. Umar bin Khattab dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, yang mana salah satu dari suku Quraisy. Sebelum beliau masuk Islam atau menjadi mu'alaf, beliau dikenal sebagai seseorang yang kuat permusuhannya terhadap kaum muslimin, karena biasanya beliau pun ikut menyiksa kaum muslimin. Beliau seperti itu karena mengikuti ajaran dari nenek moyang sebelumnya. Dan Umar bin Khattab sangat membenci umat Islam, terutama Rasulullah, karena beliau beranggapan bahwa Rasulullah telah memecah belahkan suku atau kaum Quraisy. Suatu hari Umar bin Khattab sangat marah dengan Rasulullah karena semakin banyaknya dari suku Quraisy yang mulai masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu Umar bin Khattab mempunyai niat untuk membunuh Rasulullah, dan beliau langsung mengambil pedang yang dimilikinya dan langsung bergegas pergi menuju tempat kediaman Rasulullah. Akan tetapi di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah al-Adawi. Beliau adalah salah satu dari suku Quraisy yang diam-diam masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu Nu'aim pun bertanya kepada Umar, "Ya Umar, mau kemanakah engkau?" Setelah itu Umar menjawab, "Saya ingin membunuh Rasulullah." Akan tetapi Nu'aim bertanya lagi, "Apakah kamu mau saya beri kabar yang lebih mencengkam daripada itu?" Umar pun hanya terdiam. "Ya Umar, adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id telah memeluk agama Rasulullah. Lebih baik kamu segera mengurusi mereka terlebih dahulu." Setelah itu Umar dengan muka marahnya dia langsung berbalik arah, tidak jadi ke rumah atau ke tempat kediaman Rasulullah, dan akan tetapi beliau langsung pergi ke tempat kediaman adiknya yaitu Fatimah. Setelah sampainya Umar di rumah Fatimah, beliau tidak langsung mengetuk pintu rumah Fatimah, akan tetapi beliau mendengarkan suara yang ada di dalam rumah Fatimah. Setelah itu Umar langsung mengetuk pintu dan Fatimah pun kaget. Setelah itu Fatimah langsung menyuruh Khabbab untuk bersembunyi. Khabbab adalah guru mengaji dari Fatimah dan Sa'id. Dan Fatimah pun membukakan pintu untuk Umar, dan Umar pun langsung berkata, "Apa yang kalian baca?" Mereka pun menjawab, "Kami tidak membaca apa-apa." "Apa yang kalian baca?" "Kami tidak membaca apa-apa." Setelah itu Umar pun langsung marah dan langsung memukul Sa'id, suami dari Fatimah. Setelah itu Fatimah pun langsung membela suaminya dan tidak sengaja
Fatimah pun terpukul oleh Umar. Umar masih dalam kemarahannya dan dia berkata, "Saya tahu kalian sudah masuk ke dalam agama Rasulullah." Seketika Umar melihat adiknya Fatimah yang setelah berdarah, Umar pun langsung terdiam dan duduk. Ketika Umar duduk di atas kursi, Umar melihat selembar kertas yang terselip di antara bangku. Seketika Umar mau mengambilnya, akan tetapi lebih cepat Fatimah yang mengambil kertas tersebut. "Apa itu?" Umar pun bertanya. "Ini bukan apa-apa. Apakah itu yang diajarkan oleh agama kalian?" Seketika Fatimah pun terdiam dan Umar pun berkata, "Saya hanya ingin melihatnya. Saya tidak akan melakukan apa-apa." Setelah itu Fatimah memberikan kertas yang dipegangnya kepada Umar dan Umar pun membaca isi dari kertas tersebut. Ternyata isi dari kertas tersebut adalah Al-Quran surah At-Toha. Seketika Umar pun membacanya dan setelah Umar membacanya, beliau pun berkata, "Tidak ada yang harus disembah selain Allah. Antarkan saya bertemu dengan Rasulullah, karena saya ingin membaca syahadat di depan beliau." Seketika Fatimah dan Sa'id pun terharu dan Khabbab yang bersembunyi tidak lama ia keluar. Setelah itu Khabbab pun berkata, "Aku ingin memberikan kabar gembira kepadamu ya Umar. Semoga engkau adalah salah satu dari 2 orang yang didoakan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah Abu Jahal." Setelah itu bergegaslah Umar ke tempat kediaman Rasulullah. Setelah sampainya Umar di tempat Rasulullah, beliau langsung mengetuk pintu. Dan salah satu orang yang ada di dalam tempat Rasulullah mengintip. Dan dia memberitahu kepada sahabat Rasulullah bahwa yang datang adalah Umar. Seketika sahabat-sahabat Nabi atau orang yang ada di dalam rumah pun semuanya kaget. Akan tetapi Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Bukalah, jika memang ia datang dengan kebaikannya, maka kita terima. Akan tetapi jika ia datang dengan kejahatannya, dia akan mati dengan pedangnya sendiri." Seketika dibukakanlah pintu itu. Setelah itu pun Umar langsung masuk ke dalam rumah dan Hamzah bin Abdul Muthalib langsung mendekati Umar. Seketika Rasulullah pun datang dan berkata, "Ya Allah, ini adalah Umar. Muliakanlah Islam dengannya." Dan tidak lama kemudian Umar pun bersyahadat di depan Rasulullah dan semua orang atau sahabat Rasulullah yang ada di dalam langsung mengucapkan kata syukur. Setelah itu Umar pun langsung pergi dari tempat kediaman Rasulullah. Dan Umar pun langsung bergegas untuk menemui teman-temannya yang mana kaum Quraisy. Dan Umar pun memberitahukan kepada mereka bahwa beliau telah masuk agama Rasulullah. Dan teman-temannya pun sangat kaget dan marah. Setelah itu Umar pun dipukuli, diikat dan disiksa oleh teman-temannya. Akan tetapi ada salah seorang yang berkata, "Biarkanlah dia dengan agamanya sendiri." Setelah itu Umar pun dilepas dan tidak disiksa lagi. Dan Umar pun langsung pergi ke tempat kaum muslimin. Setelah sampainya Umar di tempat kaum muslimin, beliau pun meminta maaf dengan sebesar-besarnya kepada kaum muslimin. Di situ Umar mengaku kepada mereka semua bahwasannya Umar telah masuk agama Rasulullah. Dan beliau meminta maaf kepada seluruh orang Islam yang mana dulu pernah disiksa oleh beliau. Dan Umar pun rela untuk dipukuli oleh orang-orang yang dulu pernah dipukuli oleh Umar. Akan tetapi
Mereka, orang Muslim, telah memaafkan Umar. Setelah itu, beliau pun mengajak kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, yang mana dalam kepemimpinannya beliau sangatlah sederhana, pemberani, adil, dan tanggung jawab. Sampai-sampai beliau dijuluki sebagai singa padang pasir.